Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardhatillah wa li syafa'ati rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum, tayyibu gawe wangen-wangen sira, afwahakum ing pira-pira mulut sira kabeh, cangkem sira kabeh. Ai bi izalatir raihati, tegese kelawan ngilangi ambu al karihati kang den sengiti. Ai bi izalatir raihati, tegese kelawan ngilangi ambu ar-raihati kang bizalatir raihati kelawan ngilangi ambu al-karihati kang den sengiti minha sangking afwahakum. Bisiwaki kelawan siwakan fa innahu mongko sak temene siwa fa innahu mongko sak temene afwahakum iku tariqul qur'ani talane Qur'an. Iku tariqul Qur'ani talane Qur'an. Iku tariqul Qur'ani talane Qur'an. Kanjeng Nabi ndawuhaken napa kula panjenengan sami dikongkon untuk senantiasa mengupayakan agar membersihkan mulut kita, seraya mengupayakan untuk bagaimana mulut kita ini baunya harum. Biizal teraihatil karihati, dengan cara menghilangkan bau-bau yang sekira memang dianggap tidak menyenangkan, ngoten nggih. Dengan cara apa? Dalam teks hadis ini dengan cara bersiwak, ngoten. Terus dijelaskan fa innahu tariqul Qur'an, bahwa fam atau mulut kita ini, afwah kita tadi, itu merupakan jalannya Al-Qur'an. Nah, ini secara zahir kita bisa pahami bahwa kula panjenengan sami ketika baca Quran, medianya ya mulut kita ini. Karena itulah kemudian perintah ini menjadi satu hal dalam rangka termasuk ta'zim bil Quran. Karena dengan menjaga mulut kita, bau mulut kita, berarti kita menjaga pula apa yang keluar dari mulut kita, termasuk di dalamnya adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an. Wa fi hadisin, lan iku ing dalam hadis rawahu kang riwayataken ing hadis sapa At-Tabrani, Imam Tabrani. An Ibnu Mas'udin, saking Ibnu Mas'ud bi isnadin hasanin, kelawan sanad kang hasan. Takhallalu nyukilono sira, nyukil untu nggih, nyukilono untu sira nggih. Fa innahu, napa jenenge nika lek istilah nika? Fa innahu mongko sak temene takhlil iku nidhafatun, bebersih. Wan nidhafatu tai bebersih iku tad'u narik apa nidhafah ilal imani maring iman. Wal imanu tawi iman iku ma'a sahibihi, sertane wong kang duweni iman. Ai fil jannati, tegese ing dalem swarga. Ai fil jannati, tegese ing dalem swarga. Wal makna utai maknane ukhruju, ngetokno sira kabeh ma ing barang bainal asnani kang ana antarane pira-pira untu. Minat ta'ami, saking panganan sisa-sisa makanan, bil khilali kelawan nyukili. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono khilal iku nidhafatun, bebersih, lil fami maring mulut, wal asnani lan untu, Wa fi riwayatan iku ketutur ing dalem riwayat fa innahu musahhatun, fa innahu mongko sak temene khilal iku musahhatun, marasake lin nabi maring loro untu, wan nawajid lan tegese loro untu bam, lan tegese loro untu.
hadis yang ini menjelaskan bahwa kula panjenengan sami secara teks dianjurkan Kanjeng Nabi untuk membersihkan sisa makanan yang ada di mulut kita. Nggih. Kalau melihat teks hadis ini berarti sikat gigi yang kita praktekkan itu bisa dikatakan sebagai bagian dari upaya menjalankan perintah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara objektif kita melihat apa yang dibersihkan diantaranya ya sisa-sisa makanan, kemudian sedapat mungkin mengontrol bau mulut, sehingga itu tidak begitu menyengat baunya gitu ya, meskipun tidak bisa total bersih, tapi tidak begitu menyengat. Lek ngoten berarti tinggal niati mawon sikat gigi kita dalam rangka melok napa sing dadi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ngoten. Niku napa amaliyah yang mungkin kelihatannya duniawi sekali nggih. Sikat gigi, mandi dan seterusnya. Ternyata dalam konteks ajaran kita itu sesuatu yang dianjurkan. Betapa kemudian Islam ini satu agama yang memang ngopeni hal-hal dari yang sifatnya ubudiyah kaitan dengan Gusti Allah, amaliyah kaitan dengan sesama manusia, sampai kepada amaliyah sifatnya individual kayak tadi itu. Urusan mandi, membersihkan gigi, masuk WC, keluar WC dan seterusnya, itu semuanya ada rule-nya, ada aturan mainnya. Itu Islam. Itu Islam. Maka dari sini hampir bisa dikatakan seluruh rangkaian aktivitas kita sesungguhnya kalau kita cari itu ada landasannya. Nah, tinggal kemudian ketika sudah ketemu landasannya, ketemu anjurannya, kita kemudian melandaskan itu menjadi bagian dari amaliyah ibadah karena itu sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk sikat gigi, itu. Kan selama ini kita ya sikat gigi ya sesuatu yang sifatnya kelaziman saja. Wong tradisinya begitu ya begitulah gitu ya, gitu. Ternyata ada perintah-perintahnya gitu ya, ada perintah-perintahnya gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahima melasi sapa Allah Gusti Allah al mutakhallilina maring wong kang nyukil-nyukili untu min ummati saking umat ingsun fil wudu'i ing dalam wudu ay wal ghusli tegese lan atus ay fi su'urihim tegese dalam rambut-rambute mutakhallilin wa ta'amilan napa nyukil-nyukili sisa makanan. Berarti mutakhallilin wau maknane nyela-nyelani nggih. Nyela-nyelani itu baik rambut maupun gigi. Ngoten. Ai min athari ta'ami tegese saking labete makanan bi ikhraji ma kelawan ngetokake barang bagia kang isih keri apa maminu saking ta'am bainal asnani ana antarane pira-pira untu. Ing dalam antarane pira-pira untu. Wa fi hadzal hadis lan iku ing dalam ikilah hadis nadbu takhlilis syu'uri utawi nyela-nyelani pira-pira rambut fit taharati ing dalam bersuci wa takhlilul asnani lan nyela-nyelani utawa nyukili pira-pira untu min atharit ta'ami saking labete panganan. Da'iku ta'andungaaken sapa Kanjeng Nabi lahum maring mutakhallilin birrahmati kelawan oleh rahmate Gusti Allah lihtiyatihim krana oleh ngati-ngati sapa mutakhallilin fil ibadati ing dalem ibadah fayata'akatu mongko dadi kukuh apa al-i'tina'u nemen-nemeni biha kelawan khilal litukhuli krana mlembu manjing fi da'wati Rasulillah ing dalem dongane Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu ing hadis sapa al-Qadha'i an Abi Ayyub al-Ansari wa huwa hadisun hasan. Kanjeng Nabi ngendikaaken Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berupaya untuk mutakhallil itu nyela-nyelani. Dalam hal ini ada dua hal. Pertama, mutakhallil fis syu'ur ay fit taharah. Nyela-nyelani ketika kula panjenengan sami mandi besar itu dengan rambut kita itu berupaya dikeramasi lah bahasa kita gitu ya. Terus diuwek-uwek gitu ya, biar air itu betul-betul dipastikan masuk ke
bagian terdalam dari rambut kita. Itu mutakhalil namanya. Termasuk jenggotnya, berarti kalau jenggotnya panjang. Kalau jenggotnya loro ya ora usah wong gurmek loro gitu ya. Gitu. Kalau panjang itu tebel lah, itu kasifah ya, tebel ya disela-selani gitu. Maka dalam batasan ini tampaknya ketika kula panjenengan sami siram adus terus gawe sampo ya, yang biasa itu kita anggap sebagai sebuah kelaziman, ternyata lek miturut hadis ini ketika diniatkan melok dawe Kanjeng Nabi berarti termasuk dalam kategori hadis ini. Nopo? Oleh rahmati Gusti Allah. Kan gitu ya. Jadi amaliyah itu sudah sangat lazim kita lakukan. Misalnya mandi Jumat itu kan istilah ghuslul Jum'ah itu ya seluruh anggota tubuh kita, termasuk rambut kita, keramas bahasane. Di situ kalau kita takhallul dalam arti disela-selani diupayakan air itu masuk mengalir, berarti itu ada pahala di sana. Ketika niatnya melok dawe Kanjeng Nabi ya gitu. Terus yang kedua mutakhallil juga niku wau fil asnan ai min atharit ta'am. Sama dengan yang pertama tadi bahwa itu upaya kita dalam membersihkan gigi kita dari sisa-sisa makanan lewat sikat gigi tentu saja gitu ya. Nah makanya bismillah malih ternyata amaliyah-amaliyah yang sudah sering kita lakukan, biasa kita laksanakan ternyata merupakan bagian perintah Kanjeng Nabi lewat hadis ini. Apa yang kemudian dijanjikan Rasulullah? Rahimallahu al-mutakhallilin. Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang seperti ini. Berarti pahalanya, rewardnya ketika niatan kita ibadah, kita saat keramas, saat sikat gigi menjadi bagian orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi amaliyahnya wis biasa dilakoni, tinggal nambahi sekarang niatan kita. Nah, ini pentingnya ngaji seperti itu. Ternyata wis biasa ki. Lah yang biasa ternyata menjadi luar biasa ketika ditambahkan dengan niatan-niatan tadi itu. Nah, gitu. Ternyata Kanjeng Nabi ndawuhke kados ngoten niku, ngoten. Nah, di situ kemudian kenapa kok sampai ada keistimewaan gitu ya untuk orang-orang yang berupaya mutakhallil tadi itu? Lihtiyatihim fil ibadati, karena dengan yang seperti itu dia tergolong orang yang hati-hati mengupayakan dalam hal pensucian kaitan dengan ibadahnya. Misalnya ngeten, orang kalau habis makan kemudian tersisa makanan nggih, terus sholat. Nah iya, sholat sisa makanan tadi itu ketika dilek itu secara fikih sholatnya batal karena termasuk kategori akal makan. Umpama tidak dilek itu akan jadi pikiran. Nggih. Allahu Akbar itu sisa gitu ya. Sisa tadi itu pikiran karena faktor khawatir kekelek, karena itu nanti bisa jadi batalnya sholat, atau khawatir karena ini jenis sisa tadi apa ya? Oh sate tadi gitu ya gitu. Jadi kepikiran gitu. Nggih, itu sering kita alami. Pokoknya pas model buka puasa gitu ya. Jadi bar buka puasa kemudian berkemur, nah itu mungkin kurang bersih terus sholat, ada rasa-rasa yang tertinggal di situ, terjadi syak mamang antara dipertahankan atau dilek gitu ya. Lek dilek batal sholatnya, lek dipertahankan ya kepikiran gimana gitu. Nah ketika kalau panjenengan sami sebelum sholat itu ikhtiyat dengan cara dibersihkan, berarti anggone sikat gigi membersihkan sisa makanan tadi menjadi bagian ikhtiyat fil ibadah, hati-hati dalam melaksanakan ibadah. Karena itulah kemudian itu menjadi sesuatu yang dianjurkan dan termasuk doa Rasulullah tadi, mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih. Niku. Nah, kadang-kadang begitu nggih, kadang-kadang begitu. Jadi ternyata amaliyah itu wis biasa tetapi ternyata ada anjurannya yang kemudian kita tinggal nambahin saja selangkah dengan poin baru bahwa semua itu kita lakukan atas dasar nderek dawe Gusti Kanjeng Nabi ya gitu. Ikhtiyat nggih, ikhtiyat gitu. Karena ikhtiyat itu penting nggih. Ya tadi misalnya secara fikih ya ndak batal wong apa enggak sampai kekelek gitu ya. Tetapi secara kekhusyuan tentu mengganggu sholat kita. Wayahe iso khusyuk merenungi bacaan yang kita baca, akhirnya tersita oleh pikiran mengenai sisa makanan tadi itu gitu ya. Sisa makanan tadi itu nanti dalam bab khusyuk misalnya itu menjadi satu pembahasan tersendiri.
Termasuk ketika kula panjenengan sami itu napa dalam kondisi lapar gitu ya. Lapar terus waktu sholat masuk. Pertanyaannya, sholat dulu apa makan dulu kan gitu ya. Nah, gitu. Itu kalau dalam hadis suruh makan dulu. Kenapa? Nanti di Bulughul Maram ada dibuka ya. Itu suruh makan dulu gitu ya. Kenapa? Karena memang jagani agar ketika sholat yang menjadi fokus perhatian dan kekhusyuan bukan makanan tadi. Allahu Akbar. Cokot kucing orang yang goyong. Jadi masih napa terbayang apa yang tersaji di meja makan gitu ya. Nah, gitu. Nah, tentu melihat napa jenenge situasi gitu ya. Tapi secara teks ada hadisnya yang menyatakan kita disuruh makan dulu agar kita tidak terfokus alih fokus dari sholat menjadi fokus pada makanan itu ya. Itu saking ikhtiyatnya nggih, ikhtiyatnya. Secara fikih tidak batal. Apa membayangke makanan ketika sholat itu batal sholatnya ya ndak batal. Fikihnya bilang nggak batal. Tetapi kita bicara pada level kekhusyuan nggih, kekhusyuan itu gitu. Wong lek batal niku fikih itu ya ketika makan minum itu batal sholat kok makan dan minum itu. Dulu sampai napa bingung kok mana ya apa itu prakteknya ya ketika ada sisa makanan sholat di tengah-tengah sholat itu muncul gitu. Terus dilek, itu namanya makan itu akal fi shalah ya begitu itu. Nah itu sholat. Tapi kalau saudara membayangkan tidak membatalkan sholat tetapi mengganggu kekhusyuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tatakhallalu ojo cukir bil asi kelawan kayu bil bimadil hamzati kelawan dawaake hamzah asi yaiku kayu atrur raihati kang wangi ambune war raihani lan kayu-kayuan wa huwa raihan iku kullu nabatin saben-saben cukulan tayyibir rihi kang wangi ambune walakin idza utlika tetapi lamun den mutlakake ing dal amati ing dalem makna umum insarafa mongko dadi kaengoaken ila nabatin maring cukulan makhsusin kang tertentu wal qasbi lan pring bi fathataini klan fathah loro qasabi nggih ai kullana batin iku kulluna batin saben-saben cukulan yakunu kang ana apa sakuhu batange iku anabibu pira-pira wit wa ka'uba iku anabiba khabare kana iku anabiba pira-pira wit wa ka'ubalan ros-rosan fa innahu mongko satemene takhallul ay takhallul tegese nyela-nyelani bidzalika kelan mengkono-mengkono kasep al madkur iku yurithu nekaaken nyebabaken apa dzalik al iklata ing lara untu bi kasril hamzati kelawan kasrah hamzah al hikah tegese lara untu hatta tatasaqatu hatta tatasaqata sehingga rontok apa alasnanu pira-pira untu apa alasna ngendikane Kanjeng Nabi kapan-kapan kula panjenengan sami berikhtiar nyela-nyelani untu ngresiki gigi jangan menggunakan kayu yang keras nggih bambu itu juga nggak boleh nyapa ndadekne lara untu gitu dadi napa okrok apa Kang kayu terong gitu ya jangan itu ya jangan makanya teknologi sekarang sudah menciptakan sikat gigi dengan segala variasinya gitu ya mulai dari yang kasar sampai yang lembut sampai yang gerak sendiri gitu ya itu. Nah, itu sudah ada itu. Makanya pembahasannya ketika tidak dari substansinya ternyata apa yang dilakukan dalam bentuk produk sikat gigi itu menjadi bagian dari amaliyah Islamiyah. Landasnya ini tadi gitu. Oke. Tapi lagi-lagi menyitir dawuh Mbah Yai ini kok Islam itu sebenarnya menyediakan sekian banyak hal yang ketika dicermati dengan cerdas itu menjadi potensi. Sikat gigi ini kan kalau kita lihat teks hadisnya ini kan sudah muncul 14 abad yang lalu gitu ya. Artinya sejak awal
itu Kanjeng Nabi, agama kita sudah wanti-wanti untuk melakukan aktivitas namanya pembersihan gigi. Terus waktu itu yang dimunculkan kayu arok gitu, kayu arok gitu. Nah, kita seringkali berhenti pada teks kayu aroknya saja gitu. Bukan salah, bukan, tetapi itu kemudian tidak menjadikan kita berkembang dengan melahirkan teknologi baru. Siapa yang menangkap peluang ini? Orang-orang di luar kita. Maka kalau kita lihat hari ini misalnya produsen dari sikat gigi itu hampir tidak dijumpai yang berlatar belakang pesantren misalnya. Kan renek sikat gigi opo produksi baik pondok endi, kan nggak ada itu ya. Nah, semuanya apa itu? Uni gitu, terus apa lagi gitu ya. Yang itu notabene di luar kita. Padahal teksnya, sumber inspirasinya itu dari sini nih. Okay. Lagi-lagi kemudian kita nopo hanya bisa mengatakan, oh ini aku wis enek sumber dalilnya, tetapi prakteknya diambil oleh orang lain. Nah gitu. Ini lagi-lagi merupakan satu kelemahan dan kesalahan kita barangkali sebagai umat yang kemudian tidak mencerna secara cerdas gitu ya. Nah, kita kerap kali membatasi yo perintah siwak kayu arok yo wis mandek leren kayu arok yo wis gitu ya. Ya betul, dalam konteks aslinya ya begitu. Tetapi pemahaman luasnya mestinya itu berkembang kepada hal-hal lain termasuk produksi sikat gigi ya gitu. Nah kalau kita urutkan misalnya ketika ada santri terus duwe pabrik sikat gigi gitu ya, itu luar biasa, bernilai ibadah. Kalau niatnya, motivasinya adalah dalam rangka memberikan fasilitas apa yang bisa dilakukan dalam menjalankan perintah agama. Perintahnya kan ngeresi untu, oh tak gawe ini alat ngeresi untu, gitu ya, gitu. Kalau itu berkategori wajib misalnya, ya berlaku kaidah malayatibul wajib illa bi fa wajib. Apa yang tidak bisa ditunaikan tanpa itu, maka yang itu hukumnya juga sama dengan apa yang jadi perintah, gitu. Nah, jadi tadi lagi-lagi kita kemudian kalah start gitu ya, kalah start. Nah, mungkin perlu difikirkan ke depan MT memproduksi sikat gigi baru gitu ya. Opo kian sikat gitu ya gitu. Iya. Sikat gigi dari apa gitu ya. Mungkin ada nanti ke depan. Artinya kita digugah, diinspirasi oleh hadis ini bahwa ternyata alat-alat produk kebersihan tubuh kita seluruhnya ketika diniatkan sebagai bagian menjalankan agama itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat yang sama berarti alat untuk itu, alatul ghusli, alatus siwak tadi itu menjadi sebuah dorongan kita untuk bisa melahirkan teknologi-teknologi terbarukan. Nah, tapi ya tadi itu, kita seringkali ketinggalan. Pokok nggawa siwak sing gawedhe wis beres gitu ya. Ini sunnah Nabi yang lendak gitu ya. Nah, akhirnya diambil orang lain gitu. Itu. Oke, kayak tadi misalnya apa tahlilur sya'ri itu. Nyela-nyelani rambut itu kan pakai sampo gitu ya. Sampo semuanya produknya ya di luar kita, produsennya gitu ya. Biyen nenek merang zaman buyen gitu ya, merang zaman mbah-mbah kita. Geblok napa? Pari dijukuk napa nene kok. Damene terus diusek-usekne gitu ya. Ya bagus, tapi kan sangat tidak napa? Tidak praktis gitu ya. Lelungo KWI go merang misalnya, wah apa lho mbak merang, dia apa sampoang gitu, kan ya jadi nggak lucu gitu ya gitu, nah, tidak portable, nggak bisa dibawa kemana-mana, gitu ya. Ya kalau sekarang kan dengan beragam merek sampo orang pede gitu ya, sampai dikenek-kenek ke rambutnya, piak iklannya begitu ya gitu, sampai teknologi terbaru sampo untuk yang pakai hijab gitu ya. Dulu kan kesannya lek sampoan terus nopo kudungan itu apek. Nah, itu menjadi pemikiran buat mereka. Bagaimana menciptakan sampo yang ketika habis mandi itu dikudungi, wih gak ngarene apek. Tapi nggarakne tumone lemu. Ah gitu ya, gitu. Nah, gitu. Itu inspirasinya kemudian memunculkan. Bintang iklannya pakai hijab gitu ya. Pakai hijab itu. Gitu. Kita hanya bisa mengeluh gitu ya. Wah, lek bar keramas ki mesti kudungan apa kampune. Oh, mereka menangkap keluhan itu dengan menciptakan tren baru. Apa? Sampo yang ketika dipakai bar ngono langsung kudungan tidak menimbulkan apa gitu. Jadi itu kemudian yang menangkap ternyata mereka. Kita cukup mengeluh ditangkap oleh mereka gitu ya. Jadi keluhan kita tuh dijadikan sebagai
inspirasi oleh produsen-produsen itu. Dan rata-rata mungkin bisa dikatakan hampir semuanya adalah min ghairina, di luar kita, gitu ya, di luar kita. Nah niku, makanya perlu napa jenenge, kalau bahasanya itu perlu pencerahan, perlu pergeseran, perlu move on dalam memahami agama itu, tidak sekedar pada teksnya tetapi lebih kepada kontekstualisasinya, gitu ya. Ini nanti mungkin pergeserannya akan banyak, gitu, akan banyak. Nah gitu. Nah sampai saat ini juga belum ada satupun yang menjadi produk andalan dari santri misalnya. Nah gitu. Lekasnya kopi, nanti ini kalau booming terus kan bisa menjadi inspirasi yang lain ya. Yang lain kan gitu. Al-qahwah ini. Kalau ini Mas, ini hanya konsumennya rata-rata laki-laki. Perempuan agak jarang gitu. Lek sampoan kabeh. Ya. Sikat gigi semuanya gitu. Nanti ciptakan kopi untuk kopi kecantikan misalnya gitu ya. Jadi iklannya dibungkus kopi kecantikan. Anda minum kopi, Anda akan cantik, gitu. Nah, itu perlu digagas itu ya, untuk memulai satu inovasi baru yang inspirasinya adalah dari sumber internal agama kita, ya. Nah, gitu. Waqala Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun utawi salat bisiwakin kelawan nganggo siwak iku khairun luweh bagus min sab'ina tinimbang 70. Apane salatan salate min shalawatin tegese saking pira-pira salat kasiratin kang akeh bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwak. Rawahu ing hadis sapa Al-Baihaqi wa ghairuhu wa sahahahu Al-Hakim. Fasab'una mongko tala fasab'una iku litaksir nuduhake makna akeh, lalit tahdid duduk makna batasan, duduk makna pelanggaran bukan makna batasan. Kama kaya keterangan afadahu kang afaidah ing ma sapa Al-Azizi, Syekh Al-Azizi. Nah ini fadilahnya orang yang sholat kemudian dengan bersiwak, sholat 1 rakaat dengan bersiwak, itu selisihnya dibanding dengan yang 70 rakaat tanpa siwak itu khairun, masih lebih bagus gitu ya, masih lebih baik. Ini hadisnya seperti itu. Bahasa 70 itu bukan berarti di dalam pendapatnya Al-Azizi tadi, itu bukan berarti kok 1/70, bukan, tetapi menunjukkan nilai banyak tanpa dibatasi angkanya gitu ya. Ya bisa aja 1 banding berapa gitu ya. Yang penting bahwa kemudian maknanya adalah sholat orang yang bersiwak, yang membersihkan giginya, itu nilainya lebih baik dibanding orang yang sholat tanpa bersiwak, tanpa membersihkan giginya gitu. Itu perbedaannya seperti itu. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu, mazala ora leren-leren sapa Jibril senantiasa gitu nggih. Iku yusini wasiat sapa Jibril ing ingsun siwakan hatta khosyitu sehingga kuat di sapa ingsun ayyudradana ing yen to pot temen bi fathir ra'i wan nun al musaqqalati apa asnani pira-pira untu ingsun ai antas kuta tegese yen to gugur wa asnani pira-pira ku ketutur ing dalem lafaz sapa Jibril bisiwaki kelawan siwakan hatta khosyitu sehingga wedi sapa ingsun ladradana ing yen to ing ingsun bisiwaki kelawan siwakan hatta khiftu sehingga wedi sapa ingsun ladradana ing yen to gugur atau copot ay hatta dhanantu tegese hingga napa ingsun suku to asnani ing napa copote ingsun ing copote waqala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu umirtu den bina ilal maf'ul bisiwaki kelawan sehingga nguwatirake sapa ingsun ala asnani ing atase pira-pira untu ingsun
Rawahu ing hadis sapa Tabrani an Ibnu Abbas. Rangkaian hadis ini menceritakan Kanjeng Nabi niku dawuh, Jibril itu ketika memberikan informasi kepadaku tentang siwakan, itu lafadznya itu mewasiatkan. Itu konotasinya atau makna yang terkandung adalah wasiat itu berarti betul-betul ditekankan, betul-betul diperhatikan, betul-betul dianjurkan dengan sangat. Tidak sekedar akhbaroni. Akhbaroni itu menghabarkan, menginformasikan. Ausoni itu bahasanya ya. Sampai-sampai Rasul itu mengkhawatirkan napa wajo nggih, kalau bahasa Jawa ini kan wajo. Gigi Kanjeng Nabi itu seolah-olah nanti copot nemene Jibril anggone wasiat dalam kaitan pembersihan gigi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitu yang kemudian disampaikan Kanjeng Nabi kepada kita. Jibril anggone wanti-wanti, anggone wasiat kontenanan gitu ya, kontenanan niku napa jenenge berita yang sampai ke kita tentang fadilah siwakan. Sekali lagi bahwa kemudian dengan siwak ini kalau kita maknai sebatas mencari fadilah tok, ya berarti kita berhenti pada aspek ritualnya saja. Ya, kita kemudian mengatakan sholat dengan siwak itu nilainya lebih tinggi ketimbang tidak pakai siwak. Selesai di situ. Tetapi manakala kita menjabarkan makna itu sebagai motivasi dan dorongan agama kita kepada kita untuk menjadi bagian orang yang bagaimana menciptakan alatus siwaknya itu sendiri, maka hadis-hadis ini, teks-teks ini akan menjadi satu motivasi untuk kita agar kita menjadi bagian orang yang punya inovasi dalam konteks bagaimana membersihkan gigi dan rambut. Nah, apa hasilnya? Ya seperti yang kita lihat hari ini, sampo dan sikat gigi, ada pasta giginya gitu ya. Pasta gigi itu kan salah satu motifnya dalam rangka membersihkan dan menghilangkan bau mulut. Sama dengan yang tadi itu, liizalati ar-raihati al-karihati, menghilangkan bau yang tidak sedap, bau yang tidak nyaman gitu ya. Sama motifnya gitu, motifnya sama gitu. Nah, berarti kita yang kemudian selama ini kurang memahami agama secara kontekstual sehingga makna itu terlewatkan dari pemikiran keagamaan kita hingga hasilnya kita tidak bisa melihat produk yang asli dari produsen umat Islam. Padahal konsumennya most of them rata-rata adalah umat Islam termasuk kita gitu. Ya sumben berarti ya piye carane santri itu punya odol pasta gigi the santri ya gitu ya. Mbah apa jerone campuran dari apa dengan batu bata merah gitu ya gitu. Nah, bisa menguatkan gigi pemakainya, bahkan memperpanjang gitu ya. Gitu. Gitu ya. Itu motivasi namanya ya, motivasi. Jadi agama kita ini Masya Allah luar biasa nggih, luar biasa. Nah, luar biasa ya agama kita itu. Sampai hal yang detail kecil itu diurusi. Nah, ternyata motivasinya adalah bagaimana kita menjadi orang yang punya sifat entrepreneurship, mengembangkan satu sistem yang itu dalam rangka niki menjalankan perintah agama tadi gitu ya. Nah, gitu. Nah, kitalah kemudian yang kemudian pemahamannya mungkin ya terlalu stagnan, terlalu jumut sehingga tidak berkembang kepada satu pemikiran yang sifatnya inovatif gitu ya. Mandek pada teksnya saja. Oh, kon nyela-nyela rambut, apa nyela-nyelan itu wis pakai tangan diuyek-uyek tok gitu ya. Orang lain ndak, kon nguyek lek gak nggih sampo kan rada angel, ciptakan sampo, dikasihkan ke kita gitu ya. Nah, kita jadi konsumennya gitu. Nah, ke depan mudah-mudahan teks-teks yang lain yang sifatnya menggugah kesadaran kita ini bisa menjadi sumber inspirasi kita dalam rangka menjadikan kita umat muslim yang lebih berdaya, yang lebih maju, yang kemudian bisa menjadi syuhada. Kalau dalam teks agama itu syuhada gitu ya, bukti saksi kemajuan umat dan peradaban manusia. Amin Allahumma amin. Khususnya kalangan santri gitu. Terima kasih, demikian kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.